Beberapa waktu terakhir kita mendapatkan informasi dan analisa-analisa di sekitar kita yang mengatakan bahwa tahun 2023 akan menjadi sebuah tahun yang rawan terjadinya atau kita berada dalam kondisi yang terjadi resesi seperti itu ya. Nah, sebenarnya seperti apa kondisi saat ini dan bagaimana kondisi tahun 2023 menyikapi mungkin terjadinya resesi? Kita akan coba bahas di dalam video kali ini. Welcome back di RF Channel YouTube, back with Ryan Filbert. Apa kabarnya buat kita semua? Tentunya semoga kita dalam keadaan yang baik dan tentunya kita mau berbicara mengenai kesehatan keuangan dan kesehatan finansial yang ada di sekitar kita maupun juga apa yang harus kita lakukan bagi diri kita. Nah, pada video kali ini banyak yang bertanya juga mengenai tahun 2023 yang terjadi resesi. Saya juga tidak tahu. Di awali saya harus bicara seperti itu. Namun apapun yang terjadi ke depan, kita tetap harus melihat dari data yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai resesi sendiri ya, saya akan coba kembali mention, ini adalah yang sudah kita sempat bicarakan di tahun 2020 dan memang benar 2020 adalah tahun resesi. Resesi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang mengalami pemburukan lah ya, dan terlihat dari produk domestik bruto yang negatif, pengangguran meningkat, artinya jumlah orang yang bekerja mengalami penurunan, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut baru disebut sebagai resesi. Dan ketika kita nyatakan sebagai depresi, maka ketika terjadinya penurunan dengan kondisi yang seperti ini namun terjadi dalam 2 tahun gitu. Jadi kita harus bicara dulu dengan duduk perkaranya dari resesi. Nah, biasanya yang digunakan sebagai parameter adalah kita akan coba menghubungkan antara kondisi terjadinya resesi di masa yang lalu. Saya adalah orang yang selalu flashback dengan historis terlebih dahulu karena masa depan tidak akan ada yang tahu karena masih misteri. Tapi masa lalu adalah sejarah dan mari kita coba belajar dari sejarah gitu ya. Karena itulah kata-kata dari Bung Karno ya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia mengatakan bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah karena kita bisa belajar sesuatu dan yang penting adalah antisipasi apa, inovasi apa, perlindungan apa yang mau kita lakukan terhadap diri kita untuk masa yang akan datang dari belajar dari sejarah yang ada. Dan saya sebagai orang yang duduknya dari lulusan sarjana seni rupa, kita punya keyakinan bahwa sejarah itu berulang dengan modifikasi kecil untuk masa yang akan datang seperti itu ya. Handphone dulunya besar, berubah menjadi kecil, akhirnya jadi besar lagi kan gitu ya. Berarti kan hanya ngulang-ulang sejarah saja gitu kan. Jadi ketika kita berbicara mengenai resesi, kita mungkin coba cari dari Amerika. Kenapa masih harus Amerika? Karena pertama, hard currency salah satunya dari US dollar. Yang kedua, kalau kita mau lihat hard currency ya adalah euro, dan pada saat ini euro posisinya sudah kita bahas pada video-video sebelumnya dalam kondisi lebih murah daripada 1 dolar US dollar dan tidak pernah terjadi dalam 22 tahun, setidak-tidaknya 22 tahun terakhir sejak tahun 2000 tidak pernah ada yang namanya euro lebih rendah daripada US dollar. Dan juga Swiss franc juga dalam posisi mendekati 1 US dollar, yang mana biasanya Swiss franc dalam posisi yang lebih tinggi dari US dollar cukup jauh dan juga selalu lebih kuat daripada euro sendiri seperti itu. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai US resesi pada US yang saya akan coba hubungkan pertama dari selama ini kita ketahui yang namanya kenaikan suku bunga acuan atau the Fed ya, Fed Funds Rate ya gitu ya. Jadi the Fed ini menaikkan suku bunga secara sangat agresif dalam beberapa waktu terakhir tahun 2022 ya, yang membuat pasar keuangan dan juga pasar global serta pasar modalnya mengalami penurunan gitu. Kalau kita bilang oh itu kan Amerika ya, kalau kita coba bicara dulu dari negara maju dulu lah ya. Pertama kita coba lihat resesi di Amerika, kita hubungkan dengan suku bunga efektifnya. Nah, ketika kita melihat suku bunga efektif daripada
US ya, effective federal funds rate dalam waktu tahun 1958 ya, resesi tahun 1958, ternyata dalam keadaan resesi justru adjustment yang terjadi adalah dengan penurunan dari Fed-nya ya, the effective federal funds rate-nya mengalami penurunan, dan ternyata kejadian-kejadian ini berlangsung secara terus-menerus. Jadi kalau kita melihat dalam kondisi ini mungkin agak sedikit beda, dia sempat naik dan baru meluncur turun gitu ya. Dan sebelumnya mengalami kenaikan cukup tinggi, dan sebelumnya mengalami kenaikan cukup tinggi, dan kembali mengalami kenaikan cukup tinggi, baru dinyatakan sebagai resesi, kenaikan tinggi dan mengalami resesi. Ya, ini dinyatakan resesinya pada titik tertingginya di sini. Jadi boleh dibilang ketika kita lihat hanya dari tahun 1950-an sampai dengan 1980-an, resesi dapat dinyatakan ketika efektif federal funds rate mengalami penurunan terus-menerus. Meskipun tidak pernah tahu sampai dengan titik terendah Fed fund rate sebelumnya kah, atau lebih rendahnya kah, kita tidak tahu. Kita tidak tahu itu, tapi ciri dasarnya dengan kenaikan suku bunga efektif federal funds rate menyebabkan resesi selanjutnya terjadi. Itu kata kuncinya. Dan saya juga lanjutkan, tidak berhenti pada tahun 1980, namun saya coba hubungan antara US recession dengan efektif federal funds rate di tahun 1988 sampai dengan today 2021-2022, di mana ternyata pada saat 90-an terjadi early recession di tahun awal 1990, juga sama, setelah mengalami kenaikan, waktu turun ternyata belum dinyatakan resesi, artinya kondisi pelemahan secara PDB dalam 2 kuartal berturut-turut, yang namanya tingkat lapangan pekerjaan itu masih ada di situ. Tapi di sini mulai dinyatakan resesi di awal tahun 90-an dan mengalami penurunan dan lanjut mengalami penurunan, tapi resesinya sudah dinyatakan selesai. Seperti itu ya. Nah, ini pun terjadi, jadi trennya agak beda dengan tren yang sebelumnya yang ada di layar ini, di mana pada tren di layar sebelumnya, yaitu adalah pada tahun 1950 menuju tahun 1980-an awal, maka ketika efektif federal funds rate-nya berada di dalam kondisi terendah, maka resesinya selesai. Tapi pada era tahun 1990-an awal, kita melihat suatu tren yang berbeda, yaitu ketika resesinya dinyatakan selesai, efektif federal funds rate-nya masih meluncur turun. Ini bukan topik yang terlalu gampang, tapi rasanya kalau kita mau coba belajar ya pasti akan sesuatu yang sifatnya historis yang mau kita lihat dari sikap-sikapnya. Dan ternyata di awal tahun 2000-an, early juga mengalami pola yang sama. Keluar dari resesi, namun masih turun efektif federal funds rate-nya. Dan di sini juga terjadi kondisi yang mirip di Great Recession di tahun 2008 ya gitu. Jadi di bagian ini dia masih ada struggling point untuk mengalami penurunan, tapi ini sudah dalam keadaan nol gitu ya, mendekati sekali dengan angka nol. Dan lagi-lagi ketika COVID-19 resesi juga kondisi yang sama. Ya, jadi dua ini masih meluncur turun, di sini karena sudah mendekati nol, mau negatif ya kok kayaknya nggak mau gitu ya. Tapi kalau di Jepang, di Eropa itu pada era-era tahun 2019-an itu sudah ada tren yang namanya suku bunga negatif ya. Dari European Central Bank itu sudah menerapkan suku bunga negatif, tapi di Amerika tidak. Nah, berarti tetap saja yang kita lihat poinnya adalah ketika mau masuk sebagai resesi, maka suku bunga diangkat atau dipump naik. Ya, jadi kalau kita duduk dari kondisi kenaikan yang sangat kencang di tahun 2022 dengan kenaikan suku bunga acuan daripada Federal Funds Rate, maka mungkin logikanya menjadi benar bahwa welcome recession ahead lah, boleh dibilang seperti itu. Oke, kita ambil satu poin dulu sampai di bagian ini ya. Nah, sekarang kita akan coba lanjut dengan menggunakan parameter tambahan. Yang ingin saya highlight di bagian ini adalah durasi
masa tunggu dari resesi satu ke resesi selanjutnya yang ada di Amerika. Dan kita coba lihat ya, bahwa ternyata resesi satu ke resesi selanjutnya bisa kita lihat di atas ya. Ada yang 24 bulan, 160, 106, 36, 58, 92, 120, 73, 131 gitu ya. Jadi kita melihat bahwa boleh dibilang di era tahun 2010 sampai dengan 2020 ya, boleh dibilang sampai dengan COVID-19 resesi itu adalah masa tunggu resesi terpanjang ya, menuju resesi selanjutnya gitu ya. Tapi ada saja kejadian kondisi yang cukup pendek ya. Contohnya adalah dari tahun 1950-an gitu, mengalami resesi selanjutnya hanya cukup 2 tahun ya. Nah, dengan kita melihat kondisi kenaikan yang terjadi suku bunga dan melihat tren mengenai pola, maka mungkin memang menjadi masuk akal tambah yakin bahwa resesi selanjutnya yang terjadi akibat COVID-19 sudah terdaftar sebagai resesi, untuk US akan masuk ke dalam resesi selanjutnya tapi dengan durasi yang pendek. Bukan seperti durasi menanti resesi selanjutnya dari era tahun subprime mortgage dari tahun 2008-2010 ke 2020, tapi yang mungkin juga ada peluang terjadinya seperti pada saat yang lalu di tahun 1950-an. Kira-kira seperti itu kalau kita lihat dari durasi ya. Nah, selanjutnya saya mau coba menghubungkan antara hubungannya resesi yang terjadi di Amerika ditambah dengan economic growth yang terjadi di negara tersebut, ditambah dengan tenaga kerja. Di sini yang saya ambil adalah non-farm payroll, artinya adalah labor statistics yang ada di US ya. Bagaimana kita mengkorelasikan antara ketiganya? Ternyata ada beberapa kata kunci yang menarik di sini. Terjadi drop yang besar terkait dengan dua hal ya. Pertama adalah economics-nya, yaitu adalah economic growth-nya, juga ditambah dengan labor statistiknya mengalami penurunan. Dan kalau kita perhatikan ya, meskipun ini tidak bisa 1:1, tapi karena ini sudah dijadikan secara satu chart ya, maka kita memperhatikan bahwa ketika Fed-nya mulai diturunkan, juga untuk economic growth dan juga NFP-nya juga selalu mengalami pola yang sama, drop. Ya, artinya tingkat lapangan pekerjaan di saat ini drop juga, dan di sini mengalami penurunan gitu ya. Saya tidak mention dulu poin mana yang perlu menjadi kekhawatiran di bagian ini, tapi kita bisa melihat seperti yang ada di gambar ya. Jadi memang benar bahwa kondisi yang disebut resesi adalah ketika lapangan pekerjaannya juga jadi sempit gitu ya, orang juga banyak yang dirumahkan gitu, lalu juga ekonomi mengalami penurunan gitu ya. Nah, ini juga terjadi di tahun-tahun selanjutnya gitu ya, bahwa resesi dengan tahunnya berbeda, 1980 menuju 91, polanya ya sama, ini turun, ini pun drop gitu ya, dan ini pun sama, ini turun, ini drop, nggak terjadi sesuatu yang istimewa lah di sini, boleh bilang sama semua ya. Ini juga terjadi sama ya, bahkan untuk yang tahun 2008 ini penurunannya drop dan parah sekali penurunan dari lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita perhatikan, memang lapangan pekerjaan yang banyaknya orang yang tidak bekerja, non-farm payroll ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita lihat di statistik yang ada di Amerika terkait dengan resesi di Amerika. Nah, sekarang kita berada di poin ini ya, bahwa dropnya ini kita perhatikan ini tengah mengalami kenaikan ya. Ini kan adalah effective federal funds rate, di mana untuk non-farm payroll-nya cenderung flat. Nanti kita akan zoom in gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, memang growth-nya itu pada satu waktu tertentu akan menunjang daripada kenaikan federal funds rate-nya. Jadi ketika perhatikan di poin ini ya, ini kan naik ya federal funds rate-nya ya. Ternyata di poin ini juga mulai kenaikan. Nah, yang menarik adalah ketika federal funds rate terus dinaikkan, tidak ditunjang dengan economic growth. Nah, di poin ini akhirnya mulai
mengadjust nih federal funds rate-nya. Nah, ketika federal funds rate-nya mulai di-adjust, inilah mulai masuklah ke bagian resesi. Ya, ini kan sesuatu yang belum terjadi nih. Jadi karena ini masih naik ya untuk growth-nya, dan funds-nya masih dinaikin, funds rate-nya dinaikkan, maka memang masih ini obat doping nih, boleh dibilang ya. Stimulus ini memang doping di sini yang terjadi. Makanya banyak orang yang di tahun 2023 mulai merasa worry dengan cara ini, karena cara ini terbaca berkali-kali memang benar. Dan coba kita lihat mundur gitu ya, bahwa ketika funds rate-nya dinaikkan, ada pada satu masa memang direspon sama. Namun yang repot adalah ketika dinaikkan dan mulai mengalami penurunan, ini menjadi critical point yang membuat sadar bahwa obat kuatnya udah nggak guna nih. Doping ini diturunkan menyebabkan resesi yang masuk ke dalam area resesi. Jadi ya memang ini kekhawatiran oleh banyak pihak bila kita mengambil hanya 4 parameter seperti itu. Nah, kesimpulan, mari kita berakhir pada kesimpulan untuk menjawab 2023 yang mungkin perlu kita menjadi bagian penting, dan mungkin saya tidak akan bahas apa yang harus kita lakukan menuju resesi selanjutnya di poin ini. Kita mau coba apakah benar ada kekhawatiran 2023 resesi itu datangnya dari mana. Ini mungkin video yang menjawab gitu ya. Kenaikan suku bunga Amerika, US Fed Rate, adalah jalan selanjutnya menuju resesi. Kalau kita lihat dari data statistik ini, semakin cepat kenaikan US Fed Rate dinaikkan, akan semakin cepatnya menuju resesi selanjutnya. Dari mana kata-kata itu? Mungkin kita bisa lihat di poin yang cukup drastis ya kenaikannya. Di poin, sebentar, gambar semakin banyak, kita erase pen dulu. Kita bisa lihat yang cukup cepat kenaikannya. Ini tergolong cepat di era tahun 70-an menuju 73, itu era begitu cepat. Di sini membuat pertumbuhannya sangat baik, dan ketika terjadi persilangan inilah yang masuk ke dalam bagian resesi. Jadi semakin cepat akselerasi kenaikan suku bunga acuan, maka akan menyebabkan juga semakin ada lebih cepat lagi stimulus ini akan menyebabkan resesi selanjutnya. Itu kayak orang minum obat kuat lah ibaratnya gitu ya. Jadi yang namanya Fed rate dinaikkan itu adalah obat kuat pertumbuhan, tapi ketika obat kuatnya orang udah mulai resisten dengan obat kuat yang dikasih terus, nah inilah masuknya ke dalam bagian resesi seperti itu. Kenaikan suku bunga diharapkan menggenjot pertumbuhan ekonomi, setidaknya terlihat hubungannya pada historis. Kalau ke depan nggak tahu, dan biasanya terjadi pada saat tren kenaikan suku bunga dilakukan, namun akhirnya menjadi tren yang berlawanan atas suku bunga yang dinaikkan. Dengan pertumbuhan, disinilah mulai terjadinya resesi. Contohnya adalah di poin ini, kelihatan nih bahwa ketika naik di sini sama-sama naik, tapi ketika ini naik, ininya turun, nah atau flat, di sini yang titik menjadi bahaya. Di sini tidak ya, ini masih sejalan. Jadi kalau ini dinaikkan, ini dinaikkan, ini dinaikkan, ini dinaikkan, begitu terjadinya di sini terpotong dan di sini belum terpotong, mesti dia akan naik, tapi di sini terpotong, ini akan ngejas gitu, dia akan mengejar. Nah inilah mulai bahayanya. Tapi apakah kita lihat bahwa itu ada di 2000? Nggak tahu gitu ya. Nah, sayangnya indikator pertumbuhan versus dengan suku bunga pada edisi kali ini mulai terasa berlawanan. Sayangnya indikator pertumbuhan versus dengan suku bunga pada edisi kali mulai terasa berlawanan pada edisi Februari 2022 ke Maret 2022. Nah, ini go details yang dilihat pada analisa kali ini adalah melihat di poin ini. Jadi ketika ini drop dan suku bunganya mulai dinaikkan, itu menjadi sesuatu yang mungkin apakah sekarang nih waktunya, kan kita nggak tahu ya, tapi ini mungkin menjadi tanda awal gitu ya. Sedangkan ketika dinaikkan terus, ternyata Maret sampai dengan Juni 2022 pertumbuhan masih terasa. Jadi di poin ini kita lihat bahwa begitu dilanjut di sini, ternyata ketika ini dinaikkan, di sini dinaikkan, ini masih naik, berarti obatnya mulai terasa gitu ya. Nah, pengumuman bulan NFP bulan September 2022 akan memberikan gambaran awal atas pelemahan NFP menjadi kekhawatiran pelemahan selanjutnya tidak. Jadi
sangat kritis sekali di poin September 2022 ke Oktober. Bila NFP-nya nanti dirilis dan mengalami penurunan, berarti sudah mencapai ambang sebelumnya. Nah, ketika ini sampai pada ambang sebelumnya dan drop, ya kan orang jadi takut beneran nih, wah ini lanjut nggak nih pelemahannya gitu ya. Dan 2023 adalah menjadi tahun yang cukup mengkhawatirkan karena belum dimulai pun pada tahun 2020 kita mendapati data saya berada pada bibir data yang jelek, ya. Nah, hati-hati, video ini bukan mau menebar ketakutan, tapi video ini mau menebar kewaspadaan. Kan yang namanya orang bersiap-siap bukan suatu hal yang salah gitu ya. Jangan berpikir seperti orang kalau membeli asuransi justru malah ngedoain dirinya cepat mati. Cara begitu adalah model-model cara berpikir jadul sekali. Kita harus berpikir bahwa ya persiapan untuk suatu hal yang buruk pada industri keuangan disebut sebagai mitigasi risiko. Masa kita tidak boleh memitigasi risiko yang akan terjadi selanjutnya? Itu kan berarti berharap hidup kita ini selalu baik-baik saja kan? Dan pada akhirnya kita sadar bahwa bisa saja terjadi sesuatu yang di luar kendali dan kontrol kita. Manusia boleh berencana, namun kadang juga hasil akhirnya bukan kita yang menentukan, tapi adalah pemberian daripada Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu kan. Jadi kita tetap harus bisa melihat angle-angle mana, dan mungkin kita harus mengakui bahwa analisa-analisa ke depan yang berbicara mengenai 2023 adalah potensi resesi, nggak salah-salah banget sih kalau dilihat dari kondisi seperti ini. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan apabila benar bahwa dunia mengalami resesi? Itu pertanyaan yang jauh lebih baik. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, dan bila Anda belum subscribe dan juga mungkin tidak mengetahui bahwa saya menulis buku cukup banyak, ada 22 judul buku, Anda salah satu yang bisa dibaca terkait dengan pelemahan dan kenaikan suku bunga, Anda boleh baca buku Investor Blueprint, seperti itu ya. Anda bisa order di tim saya di 0852 882 6187. Kalau juga ingin belajar mengenai analisa keuangan dan investasi, kita membuka kelas berbagai macam, mulai dari kelas analisa teknikal, fundamental, perencanaan aset planning, dan juga untuk cryptocurrency bisa daftar di tim saya. Setiap bulannya kita ada kelas di 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.